Pemirsa Intens Investigasi. Konflik antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani kini memasuki babak baru. Gugatan perdata senilai 100 miliar yang dilayangkan Nikita terhadap Reza telah memasuki tahap mediasi. Lantas seperti apa pihak Reza Gladys yang menantang Nikita Mirzani agar datang langsung saat sidang mediasi yang digelar minggu depan? Benarkah jika Nikita tak hadir, maka pihak Reza Gladys dan suami pun tak akan hadir dan diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya saja? Lalu, bagaimana dengan respon pihak Nikita? Apakah akan menghadirkan Nikita saat sidang mediasi minggu depan? Atau justru punya teknis lain untuk menghadirkan Nikita? Lalu, seperti apa juga pihak Reza Gladys menanggapi pernyataan pihak Nikita bahwa gugatan 100 miliar yang dilayangkan terhadap Reza Gladys terkait dugaan wan prestasi dinilai terlalu kecil? Benarkah penentuan nilai gugatan yang diajukan Nikita Mirzani tidak ada landasan hukumnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang lanjutan gugatan perdata yang diajukan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys kemarin baru saja digelar. Salah satu poin tuntutannya adalah permintaan ganti rugi materi sebesar 100 miliar rupiah. Menurut kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, agenda selanjutnya setelah sidang kemarin adalah mediasi, mengingat mediasi sudah diatur oleh Mahkamah Agung sebagai upaya agar kedua belah pihak bisa membicarakan masalah ini secara baik-baik dan mungkin mencapai kata sepakat. Soal kehadiran, seharusnya semua prinsipal diwajibkan datang. Tetapi karena Nikita masih di dalam tahanan, semuanya tergantung izin dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Di mana jika Nikita tidak bisa hadir langsung, mungkin saja mediasi tetap bisa dilakukan lewat video call, tergantung keputusan hakim mediator nanti. Agenda sidang hari ini tadi sudah diputuskan untuk selanjutnya adalah mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Tadi sudah diputuskan ada 2 hakim, hakim yudisial dan hakim non yudisial. Jadi habis ini mungkin saya akan mencari untuk bertemu dengan mediatornya untuk mengatur jadwal supaya minimal minggu depan ada pertemuan untuk membahas kelanjutan proses hukum ini seperti apa, karena mediasi itu memang diatur berdasarkan peraturan Mahkamah Agung dengan tujuan kedua belah pihak mungkin bisa membicarakan permasalahan secara baik, secara kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, para pihak, artinya para pihak itu prinsipal ya, di dalam hukum itu istilahnya prinsipal, diwajibkan untuk hadir, kecuali dengan hal-hal yang memang luar biasa dia tidak bisa hadir. Nah, yang jadi masalah, posisi Nikita Mirzani saat ini ada dalam tahanan, Ismail Marzuki ada dalam tahanan, dan itu menjadi kebijakan daripada kejaksaan. Apakah memberikan izin atau tidak? Nanti mungkin, ataukah ada jalan keluar lain, misalnya melalui video call atau apa. Nanti kita lihat teknis yang akan disepakati dengan hakim mediator. Selain itu, menurut Fahmi, terkait nilai gugatan sebesar 100 miliar yang diajukan terhadap Reza Gladys justru dianggap kecil. Ia menilai angka tersebut tidak sebanding dengan proses panjang dan kerugian yang telah dialami oleh kliennya. Fahmi juga menegaskan bahwa dalam proses hukum yang seharusnya menjadi fokus bukan hanya nilai gugatan, tetapi substansi dari persoalan tersebut. Dalam hal ini, ia menyebut adanya kesepakatan lisan yang tiba-tiba dibatalkan secara sepihak, dan hal inilah yang menjadi dasar utama gugatan wan prestasi tersebut. Kecil, untuk Nikita Mirzani terlalu kecil dengan proses
yang dialami sama dia. Jadi dalam proses hukum jangan dilihat nilainya, tapi intisarinya adalah adanya sebuah perbuatan, kesepakatan secara lisan, di mana kesepakatan tersebut tiba-tiba dibatalkan. Itulah yang menjadi intisari. Jadi dalam proses hukum kita jangan melihat nilai dari persoalan itu, karena itu nanti hakim yang akan memutuskan. Tapi yang terpenting adalah intisari persoalan ini adanya perbuatan, wan prestasi yang diduga dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Di sisi lain, salah satu tim kuasa hukum Reza Gladys menyatakan bahwa perkara ini masih berada pada tahap awal dan belum memasuki pembahasan materi kasus karena proses mediasi pun belum dimulai. Ia menegaskan bahwa kliennya, Reza Gladys, bersama suaminya akan hadir saat mediasi berlangsung. Menurutnya, kehadiran kedua belah pihak dalam mediasi sangat penting agar dapat bertemu langsung dan mencari penyelesaian. Namun, kehadiran Reza Gladys dan suami juga bergantung pada kehadiran Nikita Mirzani. Lantaran jika Nikita tidak hadir, dengan siapa Reza Gladys dan suami akan berbicara? Tak elok jika saat mediasi kliennya hanya berbicara dengan kuasa hukum Nikita Mirzani. Mereka pun menilai bahwa proses mediasi tidak dapat berjalan optimal. Ini kan masih sidang awal, masih pemeriksaan berkas, belum masuk ke materi kasus, ya. Jadi masih diwakilkan oleh kuasa hukum, ya. Ini belum mediasi, masih ini namanya masih tahap persiapan, belum mediasi. Klien kami Dr. Reza dan Dr. Mufid akan datang nanti pada saat mediasi. Karena mediasi itulah mereka perlu ketemu antara klien kami Dr. Reza dengan Nikita Mirzani untuk membahas. Kalau misalnya klien kami datang hari ini, ya Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, dia mau diskusi dengan siapa? Belum ada lawannya, ya. Jadi bukan tidak mau datang, tapi pada saat nanti mediasi, ya kami pastikan Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, dengan catatan pihak lawan bicaranya juga harus datang. Kalau mereka tidak datang, Dr. Reza, Dr. Mufid mau ngomong sama siapa? Ya, ngomong sama penasihat hukum, kami aja lah kalau ngomong sama penasihat hukum. Jadi jangan dikatakan bahwa kenapa Dr. Reza nggak datang, Dr. Mufid nggak datang, ya. Itu hanya karena ini masih awal, masih pemeriksaan berkas, dokumen sudah cukup, pihaknya datang apa tidak, jaksa agung datang apa tidak, Kapolri datang apa tidak, masih tahap itu, ya, belum membicarakan materi daripada gugatan. Jadi setelah ini diserahkan kepada mediator, ya, nanti di mediator ini mulai bicara masalah kasus ini seperti apa sih. Di situ nanti Dr. Reza, Dr. Mufid akan datang dengan catatan pihak lawannya bicara juga harus datang. Terkait gugatan 100 miliar yang diajukan Nikita Mirzani, menilai hal tersebut tidak berdasar. Menurutnya, perkara pidana yang menjerat Nikita saat ini sudah memasuki tahap P21 dan penahanannya pun sah secara hukum. Bila memang hukum yang berlaku saat ini dianggap salah oleh pihak Nikita Mirzani, maka pihak Reza Gladys pun akan menyuarakan kepada Presiden dan DPR untuk mengubah hukum yang sesuai undang-undang saat ini. Seperti pelaku pemerasan dan TPPU tidak perlu ditahan. Dan jika itu berhasil, maka silahkan pihak Nikita Mirzani bicara soal tuntutan. Karena itu, pihak Reza Gladys menilai bahwa proses pidana yang sedang berjalan tidak ada kaitannya dan tidak berdampak pada gugatan perdata yang diajukan Nikita. Selain itu, tim kuasa hukum Reza Gladys juga menanggapi pernyataan pihak Nikita yang menyebut nilai 100 miliar tergolong kecil. Menurutnya, penentuan nilai gugatan yang diajukan Nikita Mirzani tidak ada landasan hukumnya. Begini masalah 100 M ini ya. Kemarin kan saya tegaskan bahwa ini kasus sudah P21. P21 itu artinya penahanan terhadap Nikita itu sudah sah sesuai dengan hukum. Jadi istilahnya ya tidak ada lagi dampaknya kepada perdata ini. Kalau memang hukumnya dianggap salah,
Ya, kalau hukumnya dianggap salah, nanti terpaksa kita audiensi kepada Presiden dan DPR ini supaya hukumnya diubah. Supaya nanti ada keluar pernyataan daripada undang-undang yang baru bahwa pelaku pemerasan, pelaku TPPU jangan ditahan. Nah, kalau itu berhasil keluar undang-undang yang barunya, ya bolehlah kami dituntut 100M. Ya? Tapi kalau undang-undangnya masih seperti undang-undang saat ini, pelaku pemerasan, pelaku TPPU harus ditahan, ya sudah, kita ikut undang-undang aja. Jadi undang-undangnya lah yang disalahkan, jangan kami yang disalahkan atau pelapor Dr. Reja yang disalahkan, ya. Kalau yang 100M itu bilang kecil, memang untuk menentukan berapa nilai kerugian itu bisa ada hitungannya. Bukan seenaknya. Bisa aja diminta 1T, silakan aja deh gugatan minta 1T, bukan 100M, 1T. Boleh-boleh aja, nggak ada yang bisa melarang itu. Tapi apakah itu ada landasannya, itu yang jadi kita bahas nanti dalam persidangan. Itu dianggap nggak ada landasannya nih Bang? Nggak ada landasannya itu. Mengingat Nikita Mirzani kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, lantas seperti apa? Nikita Mirzani tampak tak banyak bicara saat keluar dari tahanan Polda Metro Jaya hingga meminta bertemu di pengadilan saat ditanya oleh para awak media terkait Reza Gladys. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setelah proses pelimpahan dilakukan, Nikita Mirzani dan Mail resmi ditahan selama 20 hari ke depan, di mana Nikita ditempatkan di Rutan Pondok Bambu, sementara Mail ditahan di Rutan Cipinang. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk menjalani proses persidangan. Dan berikut pasal-pasal yang disangkakan kepada Nikita Mirzani dan Mail sang asisten yang dijelaskan secara lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saudari MM dan Saudara IM. Setelah kita melakukan penelitian berkas perkara, jaksa peneliti menyatakan bahwa perkara atas nama terdakwa tersebut telah lengkap, sehingga pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 5 Juni 2025, pihak penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Setelah diserahkan nanti perkara dan barang buktinya, Saudari NM dan Saudara IM, untuk selanjutnya kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Untuk Saudara IM untuk Saudara NM ada di Rutan Pondok Bambu, sedangkan Saudara IM 20 hari ke depan ke Rutan Cipinang. Pun pasal yang disangkakan untuk kedua tersangka ini adalah yang pertama pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE junto pasal 55. Kemudian atau kedua pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang berikutnya pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, setelah tahap 2 ini tentunya sesegera mungkin kita akan menyempurnakan dakwaan dan nanti sesegera mungkin akan kita limpahkan ke pengadilan. Lantas seperti apa pula setelah Nikita Mirzani masuk ke dalam rutan kelas 1 Pondok Bambu sebagai tahanan kejaksaan, dirinya pun akan menjalani tahanan selama 20 hari ke depan dari tanggal 5 Juni hingga 24 Juni 2025 mendatang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Menurut pihak Rutan Kelas 1 Pondok Bambu, Nikita Mirzani telah resmi masuk sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan masa penahanan selama 20 hari, terhitung mulai 5 Juni hingga 24 Juni 2025 mendatang. Pihak Rutan menyebut kondisi Nikita saat ini dalam keadaan sehat dan bersikap kooperatif. Selama di Rutan Pondok Bambu, Nikita akan ditempatkan di blok khusus Mepenaling atau masa pengenalan lingkungan yang merupakan bagian dari proses adaptasi bagi tahanan baru. Masa penempatan di blok ini bisa berlangsung hingga 1 bulan dan selama itu Nikita akan bergabung bersama tahanan lainnya. Sementara itu, dari keterangan Humas Polda Metro Jaya, proses pelimpahan tersangka Nikita Mirzani dan asistennya, Mail, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga telah disertai dengan sejumlah barang bukti. Di antaranya, 9 dokumen surat, 5 USB flash disk, 8 unit telepon genggam, 3 dokumen hasil analisis forensik, 1 unit kendaraan roda 4, serta uang tunai senilai 3,4 miliar. Iya, barusan tadi sekitar 16 menit yang lalu itu Nikita Mirzani itu masuk ke rutan kelas 1 Pondok Bambu sebagai tahanan kejaksaan dari penahanan sebanyak 20 hari, itu terhitung 5 Juni sampai dengan 24 Juni. Udah 30 berarti masih 120 hari. Kondisinya sehat, alhamdulillah, dan dia kooperatif bisa menjawab pertanyaan dari petugas registrasi. Ini yang masuk 9 orang, tapi masuk ke kamar kalau itu minimal 2 orang. Ini rutan Pondok Bambu, jadi sama seperti tahanan yang lainnya. Untuk tersangka dengan inisial IM dan NN telah diserahkan kepada tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, jadi tersangka diserahkan berikut dengan barang bukti. Yang pertama, bukti dokumen surat, ada 9 dokumen yang diserahkan. Kemudian barang bukti digital, ada 5 USB flash disk yang berisi dokumen elektronik. Kemudian 8 telepon genggam. Kemudian barang bukti selanjutnya adalah bukti hasil ekstraksi barang digital dengan jumlah 3 berkas dokumen sebagai dokumen hasil analisa forensik terhadap barang bukti digital yang ditemukan. Keempat, 1 unit kendaraan roda 4, dan yang terakhir barang bukti yang silakan adalah uang senilai 3.400.000.000 rupiah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.